Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 464, apakah kau menganggapku bodoh? Mengingat kekhawatiran bahwa Nona Lu dan Nyonya Lu tidak mampu mengendalikan perusahaan, Tuan Lu Minghao, adik bungsu mendiang Lu akan ditunjuk secara khusus sebagai ketua sementara Lu Holdings sampai Nona Lu memiliki kemampuan untuk mengambil alih. Setiap aset bergerak dan tidak bergerak atas nama mendiang Tuan Lu harus dibagikan menurut rasio 50-50 antara pasangannya dan putrinya, tetapi syarat untuk mendapatkan warisan Nona Lu adalah ia sendiri yang masuk ke dalam dewan direksi berdasarkan kemampuannya sendiri. Jika tidak, separuh dari warisannya akan tetap berada di bawah pengawasan Tuan Lu Minghao juga. Ini adalah draft surat wasiat mendiang Tuan Lu yang telah diformalkan. Semua orang yang hadir diperbolehkan untuk membaca. Setelah membaca isi surat wasiat itu, pengacara membagikan dokumen tersebut. Tentu saja saudara-saudara keluarga Lu tidak puas dengan itu. Sejak kapan kakak sulung lebih menyukai adik bungsu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jangan pesimis, kakak kedua. Selain kakak tertua, tidakkah menurutmu aku telah memberikan kontribusi terbesar pada perusahaan dibandingkan dengan kalian semua? Menurutku kakak tertua tidak sebodoh itu. Lupakan saja penunjukanmu sebagai ketua sementara, masih ada lagi saham Kian-Kian yang 50%. Meskipun kakak tertua telah meminta Kian-Kian untuk masuk ke dalam dewan direksi dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah berhasil jika kau menjadi ketua. Bukankah itu artinya separuh aset kakak tertua sudah menjadi milikmu? Saya setuju. Saya tidak percaya kakak tertua sendiri yang menulis surat wasiat ini. Semua saudara laki-laki keluarga Lu berteriak-teriak untuk memprotes. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak ada di antara kalian yang percaya, tapi ini adalah surat wasiat kakak tertua. Paman termuda tetap duduk dengan tenang di sofa. Jika ada di antara kalian yang bersedia, pengacara akan membagi aset kakak tertua sesuai dengan surat wasiat. Maaf, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kakak tertua lebih menyukaiku. Meski begitu, Mama Lu menanyai pengacara setelah memimpin perdebatan kedua bersaudara itu. Apa yang akan terjadi jika Kian-Kian menyerahkan 50% aset warisannya? Tuan Lu Minghao akan secara sah mewarisi separuh asetnya. Baiklah, kalau begitu, izinkan saya mengatakan ini, dengan itikat baik bahwa surat wasiat ini asli, separuh aset warisan saya jika ditambah dengan saham yang saya miliki di perusahaan sebelumnya setara dengan 21% saham atas Lu Holdings. Berbeda dengan 20,7% milik adik bungsu, saya masih pemegang saham tertinggi di perusahaan ini. Apakah saya benar dalam hal ini? Mama Lu menambahkan. Benar sekali. Pengacara itu mengangguk. Baiklah. Aku tidak keberatan dengan pernyataanmu bahwa ini adalah surat wasiat mendiang suamiku, bahwa adik bungsuku akan sementara mengambil alih peran ketua sementara Lu Holding. Kakak ipar, apa yang kamu? Mama Lu mengangkat tangan untuk menghentikan saudara-saudaranya berbicara lebih banyak lagi. Di sisi lain, paman termuda tersenyum mendengar kata-katanya. Sepertinya kamu bisa membaca situasi dan mempercayai keakuratan surat wasiat ini, kakak ipar tertua. Sejujurnya, kamu dan putrimu belum pernah benar-benar mengelola perusahaan sebelumnya, apa yang bisa lebih baik daripada menikmati hidup di rumah. Lagi pula, aku tentu akan mengizinkan Kian-Kian masuk ke dalam dewan ketika dia menyelesaikan pelatihannya untuk mengambil alih masalah, dan mengizinkannya mewarisi wasiat kakak tertua. Apakah semua orang di sini takut aku akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri? Ayahku mencintaiku. Mengapa dia rela membiarkan orang sejahat dirimu menjaga hartanya, paman bungsu? Tidakkah menurutmu itu menggelikan? Lu Kian-Kian menatapnya sekilas. Surat wasiat itu hitam putih, bahkan sudah diformalkan. Apa, kamu tidak akan melaksanakannya? Kami akan melakukannya. Mama Lu mengakhiri kalimatnya. Baiklah. Namun, setelah kita bertemu dengan pengacara mendiang suamiku, sudah saatnya semua orang di sini bertemu dengan pengacaraku. Mama Lu memanggil saat itu, hanya mengucapkan kata-kata, masuk, sebelum mengawasi semua orang dalam keheningan yang serius sekali lagi. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakannya, meskipun paman Lu yang termuda mencibir di sudut. Dia tidak akan pernah percaya seorang ibu rumah tangga bisa membalikkan keadaan melawannya, surat wasiat itu sudah dibacakan. Meskipun demikian, tim pengacara Mama Lu tetap masuk, menatap sekilas ke arah kedua bersaudara itu dan mendengarkan saat surat wasiat itu dibacakan lagi. Ketika Mama Lu melihat bahwa pengacaranya sudah siap, dia berkata, karena mendiang suami saya berpikiran sempit sehingga dia harus membiarkan adik bungsunya menjadi ketua sementara, yang akan mengancam dan membatasi hidup putri saya pun tidak perlu menahan diri. Karena itu, saya akan menyerahkan saham mayoritas saya di Lu Holdings kepada Seng Xiao, CEO Songteng. Lu Holdings kemudian akan menjadi anak perusahaan Songteng dan bekerja di bawah bendera mereka. Jika itu terjadi, apakah Anda masih dibutuhkan sebagai ketua sementara dengan bakat seperti Kepala Seng? Mama Lu mencibir. Setelah menjual saham saya akan hidup santai dengan putri saya sambil memutuskan hubungan dengan Lu Holdings. Sempurna dalam segala hal.
Adik laki-laki bungsu Papa Lu dan sekretaris Papa Lu tercengang mendengar itu. Nyonya Lu, apa? Atau ada syarat lain yang mengharuskan saya mewarisi aset suami saya? Yah, tidak. Kalau begitu, jangan banyak bicara. Jika paman bungsu begitu bersemangat untuk menjadi ketua sementara, aku akan mentransfer sahamku pada saat yang sama ketika pembagian aset akan dilaksanakan, sehingga aku tidak perlu repot-repot. Para profesional Zongteng akan datang untuk menangani masalah lain yang perlu diperhatikan, tentu kalian semua pernah mendengar tentang Zongteng. Jadi, saya tidak akan mempertanyakan keaslian surat wasiat itu, dan kian-kian tidak perlu berjuang untuk mendapatkan kursi ketua. Buat apa repot-repot? Semuanya beres begitu saya menjual saham saya. Lagi pula, siapa lagi yang rela menyerahkan sahamnya di perusahaan dan kehilangan saham mayoritas? Dan begitu Lu Holdings diserahkan kepada Zongteng, apakah paman termuda keluarga Lu akan mencium sesuatu? Karena itu, dia tercengang. Pikiran bahwa Mama Lu akan melakukan tindakan seperti itu tidak pernah terlintas dalam benaknya. Kau tidak perlu sejauh itu bahkan jika kau harus melawanku, bukan? Kakak ipar, kau tahu betul siapa yang sudah bertindak terlalu jauh di sini. Simpan kata-katamu, dan mari kita lakukan ini. Dan sejujurnya, Zongteng siap untuk mengumumkan saham-saham itu kepada publik begitu saham itu diberikan kepada mereka. Kendali Anda atas separuh saham kian-kian hanya akan terkikis tanpa henti. Kau ingin bermain dengan surat wasiat palsu? Baiklah, aku akan ikut. Saat mendengar surat wasiat palsu, pengacara Papa Lu tersentak. Nyonya Lu, jangan katakan apapun yang Anda suka. Surat wasiat ini asli. Tuan Fang, pengacara yang bersamaku dikirim ke sini oleh Zongteng. Apakah kau punya nyali untuk memberikan surat wasiat itu kepada mereka sehingga mereka bisa memeriksanya? Almarhum suami saya sangat berhati-hati terhadap adik bungsunya saat dia masih hidup. Dengan ambisi liar dan keinginannya untuk memiliki Lu Holdings. Mengapa almarhum suami saya mengizinkannya menjadi ketua? Apakah kau menganggapku bodoh? Sekarang aku ingin bertanya, adik bungsu. Kamu mau jadi ketua atau tidak? Mama Lu bertanya dengan tajam kepada adik bungsu Lu. Saudara Lu yang termuda mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar ingin mengklaim tempatnya sebagai ketua, tetapi dia hanya akan direndahkan menjadi sehelai hiasan begitu Zongteng ikut campur. Pada akhirnya, apakah ada yang tidak menyadari kekuatan Seng Xiao? Akan lebih baik baginya untuk tidak memprovokasi karakter seperti itu. Apa yang perlu dibicarakan? Aku menyerah.